Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang sistem reproduksi. Untuk pada manusia, sistem reproduksi ada berapa? Dua. Apa dan apa? Sistem reproduksi laki-laki dan juga sistem reproduksi perempuan. Nah, kalian sudah mengetahui apa saja yang ada pada sistem reproduksi laki-laki dan juga perempuan. Bagian-bagiannya apa dan juga fungsinya itu apa, kalian sudah paham. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia. Apabila kita laki-laki maupun perempuan tidak bisa menjaga atau kurang menjaga reproduksi kita, maka akan ada banyak sekali penyakit, bakteri, virus, semuanya itu pasti akan menyerang sistem reproduksi kita. Ada penyakit gonore atau biasa disebut GO. Nah, penyakit gonore ini biasanya itu disebabkan oleh infeksi bakteri. Infeksi bakterinya apa? Ini Neisseria gonococcus. Ini nama bakteri dari penyakit gonore. Nah, ciri-cirinya apa? Yang pertama yaitu keluar nanah dari saluran kencing. Baik laki-laki maupun perempuan, kalau dia terkena penyakit gonore, pasti di saluran kelaminnya akan mengeluarkan nanah. Yang kedua, alat kelamin terasa gatal. Yang ketiga, untuk pada perempuan, selain dari keluarnya nanah dan merasa gatal, pasti akan nyeri perut bagian bawah disertai keputihan dengan bau tidak sedap. Yang selanjutnya, penyakit Chlamydia. Ini juga sama. Untuk penyakit ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Ini nama penyakitnya. Biasanya kalau bakteri ini dia menyerang pada leher rahim atau di serviks perempuan. Nah, ini leher rahim dan di sini serviksnya atau leher rahimnya. Nah, apabila dia sudah menyerang di serviks ini, Chlamydia menyebabkan terbentuknya jaringan parut yang bisa menyumbat tuba falopi dan mencegah pembuahan. Yang ketiga, ini merupakan penyakit sifilis atau bisa disebut dengan raja singa. Kelihatan gambarnya? Nah, pada penyakit sifilis atau raja singa ini juga disebabkan oleh infeksi bakteri. Apa nama bakterinya? Ya, Treponema pallidum. Gejalanya yang pertama yaitu timbul luka pada alat kelamin, lidah dan juga bibir. Terjadi pembengkakan kelenjar getah bening di seluruh tubuh. Yang ketiga, timbul bercak kemerahan terutama di telapak tangan dan juga kaki. Nah, seperti ini gambarnya. Ada bercak kemerahan, biasanya juga terdapat di dalam bibir, lidah dan juga sekitar alat kelamin. Yang keempat, penyakit kandidiasis vagina. Nah, ini biasanya pada perempuan. Nah, ini apa namanya vagina di sini. Biasanya kalau pada kandidias vagina ini pada perempuan itu keputihan yang disebabkan oleh jamur. Jamurnya apa namanya? Ya, Candida albicans. Gejalanya adalah keputihan berwarna putih susu, bergumpal dan juga ada gatalnya. Yang kelima merupakan penyakit trichomoniasis yang disebabkan oleh bakteri apa?
Trichomonas vaginalis. Yang pertama, gatal pada kemaluan, baik laki-laki atau perempuan. Kalau di sekitar sistem reproduksinya itu gatal, jangan disepelekan. Yang kedua, nyeri pada saat buang air kecil. Nah, kalau kan banyak orang mau pipis dia nyeri, tapi orang bilang itu hanya sekedar kelelahan saja, tapi bisa saja terkena apa ini? Bakteri ini. Yang keenam, penyakit apa itu? Ya, herpes genital, yang dimana kalau penyakit herpes ini disebabkan oleh virus herpes. Gejalanya timbul bintil-bintil berisi cairan dan terasa sakit. Bintil ini dapat tumbuh di alat kelamin, dubur, atau mulut. Nah, contohnya ini. Kelihatan? HIV atau AIDS. Semuanya pasti dengar, ya. HIV atau AIDS. AIDS adalah penyakit apa? Ya, AIDS ini merupakan penyakit yang ditimbulkan oleh virus HIV. Lah, virus ini dia menyerang suatu kelompok khusus dari sel-sel darah putih yang berfungsi dalam pengaturan sistem kekebalan. Penularan HIV itu dari mana? Ini, yang pertama, ganti pasangan seksual. Yang kedua, memakai jarum suntik bekas orang terinfeksi HIV. Makanya kenapa di rumah sakit kalau kalian periksa atau kalian sakit, jarum suntik itu satu orang itu satu. Karena apa? Jarum suntik yang disuntikan pada seseorang yang menderita HIV, apabila disuntikan lagi ke seseorang yang normal, maka bisa saja terinfeksi. Dari apa? Dari bekas jarum tadi. Yang ketiga, menerima transfusi darah yang tercemar HIV. Yang keempat, ibu hamil yang terinfeksi HIV akan menularkan ke bayi dalam kandungannya. Tanda-tandanya untuk penyakit ini, yang pertama, dia mudah lelah, sesak nafas, batuknya dia terus menerus. Yang kedua, sering demam disertai keringat tanpa sebab di malam hari. Jadi tidak ada apa-apa, dia itu demam dan juga keringatnya itu banyak sekali. Yang ketiga, berat badan menurun drastis. Dari berbagai macam penyakit tadi, bagaimana cara pencegahan penyakit pada sistem reproduksi? Ada yang tahu caranya bagaimana? Yang pertama, jaga kebersihan. Makan makanan yang sehat secara teratur. Yang ketiga, ya, berolahraga. Terus apa lagi? Ada banyak sekali cara-caranya. Terutama bagi yang perempuan, jangan sering menggunakan celana jeans yang ketat. Itu tidak boleh. Boleh menggunakan celana jeans, tapi jangan dalam keadaan satu hari full, dari pagi sampai siang, sore, dan juga malam. Kalian menggunakan celana jeans yang dia ketat sekali, tidak bisa menyerap keringat. Itu tidak baik bagi tubuh kita. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.